Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi pelajaran kelas 10 yaitu teks biografi. Apakah kalian mengenal tokoh pada gambar di samping? Ya, tokoh tersebut adalah B.J. Habibie. Beliau adalah salah satu tokoh besar di Indonesia yang karyanya diakui di dunia. Dari mana kita bisa lebih mengenal beliau? Kita bisa membaca dari buku biografi beliau. Nah, apa itu teks biografi? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Hal-hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu pengertian biografi, struktur biografi, karakter unggul tokoh, dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Kita mulai dari pengertiannya. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, ini biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang termasuk karya, penghargaan yang diterima, ataupun permasalahan yang dihadapinya. Apa perbedaan biografi dengan autobiografi? Biografi merupakan riwayat hidup atau kisah seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Contoh, saya menuliskan riwayat hidup saya sendiri. Baik, mari kita lanjutkan pada struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. 1. Orientasi. Orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah seseorang atau peristiwa yang akan diceritakan. Nah, di dalam orientasi ini bisa berisi siapa, ini berarti nama atau panggilan tokoh yang akan diceritakan, kemudian di mana tokoh itu dilahirkan dan kapan dilahirkannya. 2. Kejadian penting. Kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, meliputi kejadian-kejadian yang dialami tokoh, biasanya disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Di bagian ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Selanjutnya, karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Untuk menemukan karakter unggul tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang serta bagaimana caranya menghadapi hal tersebut. Nah, si penulis teks biografi mendeskripsikan karakter-karakter unggul tokoh ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan secara langsung, artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. 2. Secara tidak langsung. Hal ini berarti karakter unggul tokoh tidak ditulis secara langsung, namun melalui cara tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya atau menuliskan dialog antar tokoh. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaan yang dominan atau sering muncul di dalam teks biografi? 1. Pronomina persona atau kata ganti orang. Nah, di dalam teks biografi ini sering menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, ia, dia, beliau, atau pronomina persona terikat yaitu nya. 2. Verba atau kata kerja. Nah, di dalam teks biografi juga sering menggunakan kata kerja untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, berbicara, menyetujui,
dijalani, dan lain-lain. 3. Adjektif. Adjektif atau kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana watak tokoh di dalam teks tersebut. Contoh, bijaksana, rajin, disiplin, dan lain-lain. 4. Kata hubung. Kata hubung atau konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung antara kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Contoh, dan, tetapi, kemudian, dan lain-lain. 5. Kata rujukan. Kata rujukan berarti kata yang merujuk pada kata atau kelompok kata sebelumnya. Contoh, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional. Nah, pronominanya ini merujuk pada kata sebelumnya yaitu Ki Hajar Dewantara. 6. Kata-kata yang menunjukkan urutan waktu dan kejadian. Bisa berupa waktu, contoh tahun 1908, atau yang menunjukkan tempat, misalnya Indonesia. Bisa juga menunjukkan kejadian. Baik, bagaimana? Kalian sudah paham? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.